Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 356. Terima kasih. Dong Suebing menutup telepon setelah mengobrol sebentar. Dengan dukungan Xie Huilan, Dong Suebing merasa jauh lebih baik. Dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan apapun. Melarikan diri setelah kecelakaan merupakan tindak pidana, dan tuntutan tidak dapat dibatalkan karena alasan apapun. Xiang Daofa tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan ini, dan Dong Suebing telah bertindak sesuai prosedur. Setelah Tuan Sakamoto memutuskan untuk tidak berinvestasi di Kabupaten Yantai, kejadian ini dianggap selesai. Tanpa investasi ini, Biro Keamanan Umum dan Kantor Kejaksaan tidak akan melepaskan Zhang Zifeng. Dia didakwa atas semua pelanggaran yang dilakukannya. Namun, Dong Suebing tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Ia masih ingat ibunya dalam kondisi kritis karena Meng Xianglin. Dong Suebing adalah orang yang pendendam, dan dia akan menyelesaikan masalah dengannya. Kembali ke bangsal, ibu Dong Suebing terbangun. Luan Xiaoping tersenyum pada putranya. Kamu berada di sini sepanjang malam. Ya, apakah kamu merasa lebih baik? Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Oh, supir itu dia ditangkap dan akan mendapat larangan mengemudi seumur hidup. Tapi saya tidak tahu apakah dia akan dijatuhi hukuman penjara. Wajah Luan Xiaoping berubah. Orang itu adalah bagian dari tim kunjungan lokasi investasi, bukan? Anda menangkapnya, akankah Dong Suebing menuangkan segelas air untuk ibunya? Tidak apa-apa, saya telah menangkapnya sesuai hukum, dan siapa yang berani mengatakan apapun? Dong Suebing meletakkan gelas itu di meja samping setelah Luan Xiaoping meminumnya. Bu, beritahu aku apa yang Meng Xianglin katakan padamu sebelum serangan jantungmu. Apakah dia mengancam Anda dan mengatakan jika Anda melanjutkan masalah ini, saya mungkin dipecat? Luan Xiaoping menghela nafas. Ya, tua ini. Dong Suebing mengutuk. Xiaobing, lupakan saja. Saya baik-baik saja sekarang. Luan Xiaoping mengkhawatirkan putranya. Lupakan. Bagaimana Dong Suebing bisa melepaskan Meng Xianglin seperti ini? Dia hampir membunuh Luan Xiaoping. Banyak orang di Biro Keamanan Umum mengetahui karakter Dong Suebing. Ketika mereka mendengar ibu kepala Dong terkena serangan jantung karena Meng Xianglin, mereka menelepon Dong Suebing untuk menanyakan kondisi ibunya. Mereka semua, termasuk Liang Chengpeng, memberitahu Dong Suebing bahwa pengemudinya telah ditangkap dan dia tidak boleh gegabah. Kepala Liang takut Dong Suebing akan memukuli Meng Xianglin. Yang lain mungkin tidak memukuli pemimpin pemerintahan, tapi mereka semua tahu kepala Dong pasti akan melakukannya. Dong Suebing berjanji kepada mereka bahwa dia tidak akan melakukan apapun dengan gegabah, tetapi di dalam hatinya, dia berpikir sebaliknya. Siang hari, setelah mengambilkan makanan untuk ibunya, Dong Suebing turun untuk makan. Ketika Dong Suebing sampai di lobi lift di ujung lain koridor, dia melihat kepala Badan Promosi Investasi Meng Xianglin. Meng Xianglin datang ke rumah sakit untuk perawatan. Dia berusia 50-an dan tidak sehat lagi. Ketika dia berumur 40, dia menderita trombosis otak dan perlu menerima perawatan di rumah sakit setiap tahunnya. Dia telah menerima perawatan awal tahun ini, namun ketika dia mendengar Tuan Sakamoto membatalkan kunjungannya ke Kabupaten Yantai, dia sangat marah. Dong Suebing telah mengacaukan investasi ini, dan Meng Xianglin tidak akan mendapatkan pujian dan promosi. Dia menjadi terlalu gelisah dan mengalami gejala trombosis otak. Ia segera mengambil cuti untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Dong Suebing melihat Meng Xianglin. Meng Xianglin juga melihat Dong Suebing, dan wajahnya berubah. Dia sangat marah pada Dong Suebing atas semua yang telah terjadi. Dong Suebing meledak saat melihat ekspresi Meng Xianglin. Sial. Aku masih belum menyelesaikan masalah denganmu, dan kamu masih berani menatapku. Hai, apa yang kamu katakan pada ibuku kemarin? Meng Xianglin menjawab dengan wajah datar. Apa maksudmu? Bagaimana menurutmu? Dong Suebing menatap mata Meng Xianglin. Kamu terlalu jahat. Ibuku tertabrak mobil, dan kamu masih pergi dan menakutinya. Tahukah kamu dia hampir mati tadi malam? Jangan berpura-pura tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan tadi malam. Saya melihat semuanya melalui rekaman pengawasan. Saat ibuku terkena serangan jantung, kamu berada di bangsal.
Kamu melihat ibuku tiba-tiba terkena serangan jantung, dan kamu pergi tanpa memanggil perawat. Apakah kamu masih manusia? Banyak orang mendengar argumen mereka dan menoleh. Jawab Meng Xianglin, berhentilah bersikap seperti huligan. Apakah ini perilaku seorang pemimpin pemerintahan? Akulah yang ingin bertanya padamu. Kamu telah menyebabkan ibuku terkena serangan jantung dan membiarkannya mati. Apakah Anda masih menjadi pemimpin pemerintahan? Jangan memaksakan segalanya padaku. Aku tidak mengatakan apapun kepada ibumu. Dia satu-satunya persetan denganmu. Dong Suebing berteriak dengan marah. Jika Anda tidak mengancamnya, apakah dia akan terkena serangan jantung mendadak? Meng Xianglin juga sangat marah dan menunjuk ke arah Dong Suebing. Perhatikan kata-katamu. Kapan aku mengancamnya? Meng Xianglin tidak bisa diganggu dengan Dong Suebing. Dia berteriak, kamu membuang-buang waktuku, dan pergi untuk pemeriksaan tubuhnya. Dong Suebing menyadari bahwa Meng Xianglin tidak datang mengunjungi ibunya. Sebaliknya, dia ada di sini untuk masalah kesehatannya, sial. Kamu menyebabkan ibuku menderita serangan jantung, dan kamu bahkan tidak ingin mengunjunginya. Anda tidak menghormati kami. Ketua Dong, harap tenang. Seorang perawat berjalan mendekat. Kepala perawat juga datang. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambilkan sesuatu untukmu? Dong Suebing menahan amarahnya. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Dong Suebing melihat ke arah Meng Xianglin sebelum menekan tombol lift. Dia sedang memikirkan bagaimana menghadapi tua ini. Pukul dia, namun konsekuensinya akan sangat parah. Meng Xianglin bukanlah penjahat dan merupakan pemimpin pemerintahan. Jika dia memukulnya, dia mungkin akan dituntut di pengadilan. Xiang Daofa mungkin juga menggunakan ini sebagai alasan untuk memecatnya. Mengalahkan Meng Xianglin adalah hal yang diinginkan musuh-musuhnya. Tapi selain menghajar Meng Xianglin, apalagi yang bisa dilakukan Dong Suebing? Ding, pintu lift terbuka, dan Dong Suebing masuk sendirian. Apa lagi yang bisa dia lakukan tanpa dimintai pertanggungjawaban? Dong Suebing tenggelam dalam pikirannya. Lantai 5, lantai keempat, lantai 3 engkol. Lift tiba-tiba berhenti di lantai 3. Namun sebelum pintu lift terbuka, terdengar suara mencicit keras, dan lampu lift padam. Dong Suebing terkejut dan segera meraih pagar besi. Menabrak, terdengar suara sentakan, dan beberapa suara keras terdengar dari atas lift. Saat berikutnya, Dong Suebing berada dalam kondisi tidak berbobot. Kotoran. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Liftnya jatuh. Itu jatuh bebas. Brengsek. Apakah liftnya rusak? Apakah saya akan mati? 1 detik setelah Dong Suebing menyadari apa yang sedang terjadi, terjadi benturan keras, dan dia merasakan dampak lift yang menabrak sesuatu. Dampaknya tidak kurang dari gempa berkekuatan 10 skala Richter. Menabrak, tabung neon di atas kepala hancur berkeping-keping, dan kaki Dong Suebing mati rasa. Dia jatuh ke lantai dan bahkan tidak bisa berdiri. Nyeri, tubuh bagian bawah Dong Suebing merasakan sakit yang luar biasa. Dong Suebing terengah-engah saat dia duduk di lantai lift yang gelap gulita. Samar-samar dia bisa mendengar orang-orang berteriak di luar ketika orang-orang di luar menyadari liftnya jatuh. 1 detik 2 detik liftnya tidak bergerak lagi. Dong Suebing menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah mengalami situasi mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya, dia masih sangat ketakutan jika itu adalah orang lain, entah apa yang mungkin terjadi. Untungnya, bahayanya sudah berakhir. Tunggu sebentar. Dong Suebing, yang sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkannya, tiba-tiba menjadi cerah. Itu dia. Kembali 3 menit. Adegannya berubah. Rasa sakitnya hilang seketika. Dong Suebing bisa merasakan tubuhnya tersentak, dan saat berikutnya, dia berdiri di koridor yang terang benderang. Posisinya saat ini di depan jendela di lantai 5, dan banyak pasien serta perawat yang melihatnya. Ketua Dong, harap tenang. Apakah kamu sudah makan siang? Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengambilkan sesuatu untukmu? Perawat dan kepala perawat berada di samping Dong Suebing, berbicara kepadanya. Dong Suebing mengepalkan tangannya dan menjawab, terima kasih, saya baik-baik saja. Dong Suebing berbalik dan menekan lift. Liftnya masih di lantai 1, dan dia ingat lift itu akan berhenti di lantai 2 dan 4 sebelum mencapai lantai 5. Dia masih punya waktu sekitar 1 menit, tapi dia takut akan perubahan. Setelah menekan tombol, dia menoleh ke arah perawat.
Tolong bantu saya mempertahankan lift. Saya akan segera kembali. Perawat itu mengangguk. Oke, terima kasih, kata Dong Suebing, sebelum berlari menuju koridor. Di sebuah tikungan, Dong Suebing melihat Meng Xianglin berjalan di depan. Mereka baru saja selesai berdebat, dan Meng Xianglin baru saja pergi. Tunggu, Dong Suebing berteriak. Meng Xianglin sedang berbicara dengan dokter tentang kondisinya. Dia berbalik dan bertanya, apa itu? Dong Suebing menahan amarahnya dan dengan cepat berkata, aku ingin berbicara denganmu. Ayo, kita bicara di sana. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Meng Xianglin berteriak. Dong Suebing mencibir. Apa yang salah? Kamu bahkan takut untuk berbicara denganku. Meng Xianglin melihat ke arah dokter di sampingnya, sebelum berjalan menuju Dong Suebing. Dia tidak takut pada Dong Suebing atau dipukuli olehnya. Mereka ada di depan umum, dan Dong Suebing tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dong Suebing melihat Meng Xianglin berjalan ke arahnya dan mulai berjalan menuju lift. Dari kejauhan, Dong Suebing melihat perawat membuka pintu lift dengan tangannya. Kemana kamu pergi? Meng Xianglin memandang Dong Suebing. Saya sibuk, jawab Dong Suebing. Kami akan berbicara di lift. Ada banyak orang di sini, dan itu merepotkan. Meng Xianglin tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dong Suebing, dan dia mengerutkan kening. Jika itu menyangkut ibumu, kita tidak perlu bicara. Saya tidak bebas. Ini bukan tentang itu. Masuklah, dan kamu akan tahu. Perawat masih menghentikan pintu lift agar tidak menutup. Ketua Dong, liftnya ada di sini. Terima kasih. Dong Suebing tersenyum dan memasuki lift. Meng Xianglin ragu-ragu dan melihat sekeliling, sebelum mengikuti Dong Suebing ke dalam lift. Ada kamera CCTV di lift, dan Meng Xianglin tidak khawatir Dong Suebing akan melakukan apapun padanya. Dong Suebing menekan tombol lantai pertama. Pintu lift mulai menutup perlahan. Tiba-tiba, Dong Suebing mengambil langkah besar ke depan dan keluar dari lift. Meng Xianglin tercengang. Anda? Dong Suebing tertawa. Saya tiba-tiba teringat sesuatu. Turunlah ke lantai pertama dan tunggu aku. Setelah Dong Suebing selesai mengatakan ini, pintunya tertutup, dan Meng Xianglin tidak berhasil turun dari lift. Dia sangat marah dan merasa Dong Suebing membodohinya. Bocah ini. Meng Xianglin menabrak dinding lift dengan marah saat lift bergerak turun. Cerita kelima, cerita keempat, cerita ketiga. Tepat ketika Meng Xianglin masih mengutuk Dong Suebing di dalam hatinya, kecelakaan itu terjadi. Lampu angkat padam, dan terdengar bunyi keras. Kedengarannya seperti kabel elevator putus, dan elevator mulai terjatuh. 8 meter, 6 meter, 4 meter. Perasaan terjun bebas ini seperti jatuh dari tebing. Wajah Meng Xianglin berubah menjadi hijau, dan jiwa juga meninggalkan tubuhnya. Dia bisa merasakan kematian mendekatinya. Aku mati, ini adalah pemikiran terakhir Meng Xianglin. Menabrak, lift mobil jatuh ke lantai pertama. Rumah sakit rakyat kabupaten. Menabrak, suara tabrakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh rumah sakit. Ah, apa yang telah terjadi? Apa itu tadi? Gempa bumi. Kedengarannya seperti ledakan. Semua pasien tercengang, dan keadaan kacau balau. Hanya orang-orang di dekat lobi lift di lantai pertama yang mendengar bahwa tabrakan itu berasal dari poros elevator dan menyimpulkan bahwa elevator tersebut pasti jatuh dari lantai yang lebih tinggi. Setelah pulih dari kenyamanannya, beberapa perawat mulai meminta bantuan. Beberapa dari mereka memanggil pemimpin mereka karena mereka tidak tahu apakah ada orang di dalam lift. Lantai 5. Dong Suebing berjalan menuruni tangga perlahan, dan ketika dia mencapai lantai pertama, staf rumah sakit sedang membuka pintu lift dengan peralatan. Berderit staf berhasil membuka celah melalui pintu, dan 2 teknisi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membukanya. Di dalam gelap, dan mereka tidak dapat melihat gerbong lift. Gerbong elevator harus berada di bagian bawah poros, dan staf mulai membuka langit-langit gerbong elevator. Sekitar 6 hingga 7 menit kemudian, Meng Xianglin berhasil menyelamatkan Kepala Meng. Seorang pemimpin rumah sakit mengenalinya. 2 staf rumah sakit membawa Meng Xianglin ke tandu. Kamu tidak apa-apa. Bagian mana yang kamu sakiti? Meng Xianglin sangat ketakutan. Dia dipenuhi keringat di tengah musim dingin, dan meskipun dia tidak mengalami luka yang jelas, bibirnya bergetar. Ketika dia mendengar tim penyelamat bertanya kepadanya, dia terengah-engah dan menunjuk ke dia dengan kesakitan. Setelah itu,
dia menutup matanya dan memegangi kepalanya. Para perawat dan dokter segera memburunya untuk melakukan pemeriksaan. Dong Suebing telah melihat semuanya dari penginapan dan merasa jauh lebih baik. Dia berbalik dan kembali ke bangsal ibunya. Xiaobing, Luan Xiaoping bertanya, "Suara apa itu?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.